Untuk memulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semuanya dan juga Bu Diah Erni selaku instruktur dari praktikum manajemen produksi dan operasi agribisnis. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya terkait dengan waiting line atau teori antrian. Nanti untuk materinya akan disampaikan oleh Bu Diah Erni, teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang bingung atau apa, nanti silakan ditanyakan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian link absen sudah saya bagikan. Teman-teman silakan absen. Kemudian per hari ini dan seterusnya sampai praktikum selesai, pelaksanaan praktikum dilakukan secara daring full, teman-teman. Jadi tidak ada praktikum luring lagi. Seperti itu. Ya. Mungkin untuk pembukanya itu saja. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Bu Diah. Ya, terima kasih Mas Wahid. Bentar ya. Kita bahas tentang linear program, tentang waiting line ya. Bentar saya cek. Udah disiapin. Sudah disiapin tapi kok enggak mau keluar. Kelihatan? Bisa dilihat? Bisa Mas Wahid? Bisa Bu, sudah Bu. Kok tadi sudah tak siapin sih sebenarnya. Jadi teman-teman, Mas-mas, Mbak-mbak, hari ini kita akan bahas topik tentang waiting line. Jadi waiting line itu bisa kita sebut teori antrian, queuing model gitu ya. Nanti kalaupun di mata kuliah inti di kelas di MPOA itu belum diberikan, maka ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa waiting line ini perlu kita pelajari karena dia menjadi dasar untuk meningkatkan efisiensi waktu, tenaga kerja, kualitas layanan, kemudian juga kalau itu diterapkan di jasa. Tapi kalau bisa diterapkan di mana? Di produk, di proses produksi, misalnya di pabrikasi dia bisa diterapkan, tetapi kemudian dia tidak diterapkan secara berdiri sendiri, tetapi dia akan menjadi satu rangkaian begitu. Jadi apa yang disebut rangkaian itu nanti dia akan di setiap titik kemudian ada satu rangkaian produksi yang salah satunya kita sebut lini perakitan atau line balancing-nya. Nah, sekarang kita balik lagi pada contoh-contoh contoh-contoh terapan dari teori antrian itu nanti sementara kita banyak gunakan yang untuk jasa, khususnya yang digambarkan dalam bentuk kegiatan manusianya, gitu ya. Tetapi ingat, teori antrian tidak hanya diterapkan untuk manusia yang antri, tetapi yang antri bisa bermacam-macam. Misalnya yang antri itu kalau bongkar muat barang itu misalnya truk atau alat angkutnya atau kapal ataukah kalau misalnya di supermarket itu ada tempat untuk bongkar muat barang, itu truknya misalnya ngirim. Nah, itu juga akan dihitung antriannya supaya apa? Kalau tempatnya terbatas atau kemudian waktunya terbatas, juga kemudian harus menanggung biaya untuk antrian, maka semua bisa diselesaikan dengan teori ini. Mungkin nanti untuk PPT ini akan saya pilih, jadi tidak semuanya begitu ya. Ini ada satu pepatah atau quote yang kita gunakan untuk mempelajari teori antrian. You have been there before. The average person spend 5 years waiting in line. Jadi setiap manusia itu diperhitungkan rata-rata selama hidupnya itu 5 tahun berada di garis antrian. Jadi kalau seseorang dikarunia usia 75 tahun, maka 5 tahun dari usianya yang 75 tahun itu digunakan untuk ngantri.
satu waktu yang sangat besar sekali kalau dihitung ya. The other line always move faster. Yang lainnya itu akan lewat gitu ya, cepat. Seperti kita kuliah sekarang ini juga pakai antrian, Mas Wakid dari tadi ngingetkan, kita mulai pakai jam Ramadan dulu 8.30 sampai 9.30. Jadi waktunya sangat pendek, maka setelah berikutnya akan ada jam lagi. Ini yang dibuka. Udah? Sudah, Bu, sudah. Oke, maaf. Ini yang tadi saya sampaikan, jadi ada quote bahwa ngantri itu perlu waktu lama. Ini bisa. Jadi 5 tahun dari setiap sekian usia kita itu pada akhirnya kalau kita dikaruniai usia 75 tahun, 5 tahun untuk berada di garis antrian. Semuanya akan berlangsung dengan cepat. Kenapa antrian itu perlu diatur? Karena banyak hal lah. Ya, nanti kita lihat. Mohon maaf, nanti ini saya share-nya PPT ini untuk prinsip aja cepat, karena nanti lainnya akan bisa kalian pelajari sendiri. Kita akan fokus ke latihannya. Di kehidupan nyata, gitu ya, Mas Wakid sama teman-teman. Kalau ada yang mau nanyakan atau belum jelas atau terlalu cepat, tolong silakan diinterupsi, nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Nah, situasi di kehidupan nyata seperti apa? Yang paling gampang, nih saya ambil contoh adalah yang paling gampang yang setiap hari mungkin kalian lakukan. Misalnya beli bensin. Beli bensin itu ngantri. Ya, antriannya juga akan telah berubah dari waktu ke waktu. Jadi semasa kalian kecil kalau beli bensin, mesinnya itu berwarna-warni, kuning, biru gitu ya. Kemudian ada berubah lagi begitu. Dan satu warna kuning itu berarti hanya untuk premium, biru hanya untuk solar misalnya. Tetapi dia bolak-balik gitu kan. Kalau sekarang satu mesin itu bisa digunakan untuk macam-macam BBM. Jadi tidak hanya satu mesin untuk identik dengan satu jenis saja. Nah, kemudian diatur ngantrinya. Ada yang jejer-jejer 2 macam-macam lah, nanti bisa kita lihat. Kemudian mau naik Mahana di Transmart atau di yang lainnya, mestinya saya nggak bisa pakai merek ya. Kemudian ambil transaksi di ATM, yang ini sering sekali jadi masalah. Di ATM itu misalnya diatur 1 kali layanan itu 3 menit maksimum, tetapi kalau di dalam saya sering kali lihat di beberapa tempat, terutama di seputaran kampus, itu di dalam tuh ada 2-3 orang yang kemudian pakai bergurau. Ya kalau saya yang tahu teori antrian tak ketuk, itu tidak boleh etikanya. Atau di depan lift, itu juga bisa. Kemudian lampu hijau, fast food, MRT, menunggu apa, nanti bisa kalian cari sendiri contohnya. Lalu siapa yang senang menunggu? Nggak banyak orang senang menunggu. Yang menunggu adalah pengusaha, pelanggan atau customer. Dia tidak jelas tidak senang menunggu, apalagi kalau dia waktunya terbatas. Kemudian pengusaha juga tidak senang menunggu, terlalu lama menunggu, karena apa? Biayanya akan banyak. Misalnya pengusaha itu menyediakan wifi di kafe misalnya. Kemudian kalian berlama-lama di situ, sehingga menghilangkan hak orang lain, tetapi juga menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh si pengusaha menjadi besar. Kemudian butuh ruang yang besar sekali untuk biaya untuk ruang tunggu misalnya, harus khusus gitu ya. Misalnya kan ada ruang tunggu di bandara, misalnya itu ada yang ruang tunggu yang sifatnya private, ada yang sifatnya publik, itu kan beda-beda biayanya. Kemudian ada kemungkinan kehilangan pelanggan kalau dia kualitas layanan, terutama kecepatan waktu dan efisiensi waktunya sangat longgar dan juga menyebabkan pelanggannya tidak senang. Kemudian mengapa menunggu? Karena layanan yang tersedia terbatas. Mengapa layanannya tidak mencukupi? 1, karena tidak ekonomis. Kemudian karena tidak ada ruangan. Kedatangan yang tidak dapat diprediksi. Misalnya yang datang itu banyak banget gitu ya. Misalnya seperti apa sih kalau kalian bayar SPP. Itu di perbankan kan biasanya kemudian di saat peak season akan banyak orang anak mahasiswa yang ngantri. Kemudian mereka membuat layanan yang berbeda. Tidak perlu ngantri dengan berdiri nunggu kepanasan gitu, tetapi kemudian kalian bisa mentransfer pada rekening tertentu misalnya. Nah, itu juga diatur
dengan menggunakan antrian meskipun menggunakan sistem. Yang pertanyaan untuk menarik yang nanti akan kita masukkan ke aplikasi ke platform QM ini adalah pertanyaan-pertanyaan ini. Berapa lama sih kita menunggu? Ini yang nanti akan kita hitung. Si pelanggan itu akan menanyakan berapa lama sih saya harus menunggu, berapa lama saya berada di baris antrian. Ini ada dua hal yang berbeda ya. Ada waiting line, ada queuing line. Jadi garis antrian, yang satunya garis antrian, baris antrian, yang satunya adalah sistem antrian. Kemudian kapan sebaiknya saya datang untuk mendapat layanan waktu lebih cepat? Itu dihitung dari waktunya. Nah, kalau misalnya ini urusannya dengan provider yang sekarang sering kalian gunakan, itu juga menggunakan sistem antrian, meskipun yang mengatur adalah si providernya. Yang ditanya adalah seberapa besar area tunggunya, berapa banyak pelanggan yang pergi, kalau kurang cepat atau apa, dan seterusnya. Ini service provider yang bisa kita lihat, berapa sih sebaiknya fasilitas layanan atau server, kalau di bank itu teller, itu yang harus ditambah. Apakah sebaiknya sistemnya membentuk 1 atau 3 baris antrian? Itu kita lihat nanti, gitu ya. Apakah sistemnya menyediakan jalur yang cepat? Ya, itu juga akan kita lihat lagi nanti. Kemudian untuk mengatasi semua masalah itu, kemudian datanglah yang disebut dengan teori antrian. Teori antrian inilah yang menjadi cara menyelesaikan persoalan ini. Satu lagi adalah teori antrian ini pertama kali ditemukan oleh kalau misalnya nomornya putus ya tadi. Putus ya Mas tadi? Iya Bu, tadi putus. Kok bisa? Sorry. Ini mengganggu. Oke, jadi gini, teori antrian itu awalnya teori antrian itu awalnya ditemukan oleh Erlang. Ya, dia sebenarnya menyelesaikan masalah operator telepon yang kewalahan karena kalau operator telepon zaman dulu itu kan dicolokin satu-satu gitu. Kalau 4, 64, 3, 19 misalnya, maka 4, colokin nomor 4, dan seterusnya. Dia tidak bisa satu panel itu, kemudian di panelnya itu digunakan oleh banyak orang, jadi hanya sedikit aja. Kemudian modelnya seperti ada persoalan-persoalan lain selain dari yang ini ya. Kemudian ini antrian ini akan timbul karena apa? Sesuatu, yaitu orang atau material atau bahan yang tiba di satu fungsi service atau pelayanan dengan lebih cepat dibandingkan waktu yang mereka layani. Antrian terjadi karena konsumen itu datang dalam rentang waktu yang tidak sama, atau waktu pelayanan setiap konsumen juga tidak konstan. Akibatnya antrian itu secara kontinu bisa bertambah, berkurang, atau banyak. Jadi dia sangat mengganggu, sangat mengganggu. Nah, sekarang kita lihat strukturnya sistem antrian. Tolong diingat-ingat, ini adalah struktur utamanya. Ya, struktur utamanya. Jadi pelanggan akan ada yang masuk ke dalam sistem,
kemudian dia menunggu dalam garis tunggu atau garis antrian, kemudian ada satu yang sedang dilayani di fasilitas pelayanan atau server, kalau selesai dia keluar. Jadi in yang masuk itu adalah pelanggan yang masuk ke dalam sistem antrian. Kalau sudah selesai dia akan keluar dari sistem antrian. Nah, yang disebut sistem antrian apa? Yang ada di dalam kotak ini. Jadi sistem antrian itu terdiri dari garis antrian atau yang lainnya, atau garis antrian atau garis tunggu. Kemudian ada satu orang yang kemudian sedang dilayani oleh fasilitas layanan. Fasilitas layannya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tergantung nanti sistemnya seperti apa, model sistemnya seperti apa. Kalau bentuknya seperti ini, namanya single channel, satu baris, single fase. Karena yang masuk satu baris, keluarnya satu. Ini yang contohnya ada di pom bensin. Tapi ada juga yang single channel, multifase. Jadi fasilitas layanannya bertahap. Ya, bertahap. Misalnya, satu itu cek administrasi, kedua itu kemudian tahapan berikutnya adalah pembayaran, misalnya kalau di registrasi dan seterusnya. Itu adalah single channel, multifase. Ada juga single channel, kemudian multifase, ada lagi yang lainnya nanti. Kita lihat aja biar gampang. Kemudian ini analisis multi antrian. Analisis antrian itu yang dihitung apa saja sih, gitu ya. Yang paling dasar itu adalah kita menghitung yang ada di tengah ini. Kita akan menghitung yang ada di tengah. Infonya itu adalah kemampuan berapa jumlah info yang dibutuhkan untuk menganalisis. Itu yang paling sederhana adalah menghitung rata kedatangan, tandanya lambda. Berapa jumlah yang datang. Kemudian yang kedua yang kita masukkan dalam sistem yang paling sederhana di GM ini adalah kecepatan atau kemampuan server atau unit pelayanan atau fasilitas pelayanan itu melayani yang datang. Satuannya dalam satuan apa? Satuan waktu, jam. Yang kalau nanti kita pecah menjadi atau kita pecah ya bisa menjadi menit, bisa menjadi detik. Itu ya. Jadi satuan waktunya ini. Kemudian yang kita hitung, kalau kita menghitung pertama, salah satunya adalah menghitung berapa sih yang jumlah yang antri, ya. Maka kita akan menggunakan kodenya, jumlah rata dalam antrian, kodenya adalah L key. L ini adalah dari length, jadi panjangnya antrian. Kemudian kita hitung juga waktu tunggunya di dalam antrian. Kita sebut dengan waiting, waktu menunggu, key, W. Kodenya W. Ya. Jadi kita akan menghitung kalau di dalam bentuk waktu pasti huruf besar depannya W, kalau dalam bentuk jumlah itu adalah L. Gampang kan? Nah ini contoh sistem antrian. Kalau di lapangan terbang bisa nggak kalian bayangkan? Coba cari info, dicoba. Misalnya dalam waktu 24 jam berapa sih jumlah pesawat yang menunggu, ngantri nunggu di landasan, atau berapa yang take off, berapa yang landing, itu bisa dihitung. Lalu apa fasilitasnya? Fasilitasnya adalah runway atau landasan pacu. Kalau misalnya seperti di bandara-bandara yang sibuk di Indonesia sekalipun, itu bisa kalian lihat, misalnya per 3 menit itu ada yang take off, per 3 menit, per 2 menit ada yang landing. Bisa dibayangkan itu kalau ngaturnya nggak pas, landasan pacu ini bisa crowded, bisa tabrakan, bisa macam-macam. Ya, di bank itu orang nasabahnya. Kemudian kasir atau teller. Ini kalau yang banknya konvensional. Nah, karena kemudian kasir ini juga harus istirahat, capek, kemudian juga bisa bad mood, waktu kerjanya terbatas dan sebagainya, maka dia dirubah menjadi mesin. Maka muncullah ATM. Siapa yang tahu ATM singkatannya apa? Halo, anjungan tunai mandiri tak jawab, nanti saya dimarahin Mas Wahid waktunya.
ya, tapi sebetulnya dia automatic teller mesin. Jadi dia mesin yang menggantikan petugasnya kasir. Kemudian diatur waktunya, dia tidak pernah istirahat kecuali kalau rusak. Yang lainnya bisa kalian lihat, ini adalah jenis-jenis yang diselesaikan, bisa juga dari yang lainnya. Ini hanya contoh aja. Nah, ini sistem antriannya, ukuran populasinya bisa terbatas atau tidak terbatas, yang jelas nanti first come, first service, dan seterusnya. Ini yang akan dipelajari kalian. Yang penting kita mulai, kalau bisa kita belajar yang paling mendasar, nanti yang lain bisa dikembangkan. Jadi yang single channel dulu, kemudian baru multiple channel. Oh ya, satu yang perlu saya sampaikan, ada yang merusak sistem antrian yang sudah diatur. Yaitu orang yang menolak, jadi kelakuan pelanggan itu ada macam-macam. Pelanggan yang tidak sabar menunggu, ini merusak sistem antrian. Yang rusak dia. Dan saya rasa kita bisa introspeksi diri, kalian sendiri seperti apa masuknya. Ya, kadang-kadang saya lihat kalau sudah mepet alasannya macam-macam sih, alasannya buru-buru, mau apa, itu enggak ada alasan kalau di sini. Kalau sudah diatur teori antriannya ya jangan ditabrak, itu etika juga ada di situ. Jadi ada yang begitu datang, lihat antriannya, begitu datang, lihat antriannya panjang, dia lihat sebentar pergi. Padahal pas dia datang tuh sudah terhitung sebagai jumlah kedatangan kan. Kemudian ada lagi, datang, dia nunggu, berarti kan sudah ngantri, datang sudah nunggu, kemudian sudah kehitung kan, kemudian dia pergi. Ya, ada yang mengubah baris untuk menunggu, jadi dia kemudian ya termasuk yang menyelipkan diri, termasuk yang nitip-nitip, termasuk yang aduh macam-macam itu merusak antrian. Jadi kita jangan sampai jadi bagian yang ada di dalamnya. Ini nanti ada jumlah terbatas dan sebagainya bisa kalian rubah, kalian pelajari. Saya akan fokus pada pada QM-nya. Ini jalur satu atap, sebagian sebentar. Ini yang multi channel, bisa dilihat sendiri ya, gampang banget. Ini kode-kode analisisnya, ini model sistem antriannya dan seterusnya. Saya mau cari soal. Nah, ini coba diperhatikan, ada kasus pompa bensin di SPBU, yang paling gampang aja yang sehari-hari bisa kalian bayangkan. Tapi sekali lagi, teori antrian tidak diterapkan untuk manusia saja, untuk jasa, terutama untuk orang yang antri, karena biasanya seringkali kalau selama sekian lama saya menemani teman-teman itu belajar alat analisis ini atau teorinya untuk bisnis, teori yang diaplikasikan di bisnis ini, seringkali mereka mesti contohnya itu ya orang antri, padahal sekali lagi bukan hanya orang yang antri. Ini misalnya rata-rata tingkat kedatangannya adalah 20 orang per mobil, diingat-ingat ya. Kemudian John ini, kemudian rata-rata yang bisa dilayani, jadi kemampuan servernya atau fasilitas layanannya melayani 25 mobil per jam. Hitung soalnya berapa intensitas penggunaan pelayanan. Jadi selama itu berapa waktu sejam itu digunakan untuk betul-betul melayani. Ya, itu namanya tingkat intensitas pelayanan. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah berapa sih jumlah rata-rata kendaraan yang menunggu di dalam sistem. Kemudian berapa lama menunggu, jumlah kendaraan yang ada di dalam antrian. Kemudian waktu yang diharapkan oleh satu kendaraan menunggu di dalam sistem. Kemudian waktu yang diharapkan untuk menunggu di dalam antrian. Ini penyelesaian secara teoritis. Tanya Mas Wakid itu. Mas Wakid pernah belajar ini manual kan Mas ya? Iya Bu, dulu manual. Manual. Nah kalau belajar manual nggak cukup itu ngitung sekali, apalagi ngitung sekali 5 menit nggak cukup. Butuhnya menit bukan detik kan Mas ya? Bukan. Iya Bu, betul, panjang sekali. Panjang sekali, belum lagi salah nulis, salah masukin rumus gitu ya. Nah sekarang kita akan coba sama teman-teman saya share kok, saya belum buka. Teman-teman buka QM-nya dulu dong.
Mas, Mbak, buka QM-nya dulu dong. Halo? Iya, Bu, sudah. Sudah? Nah, sekarang kalian buka waiting line. Siapa semuanya ya? Jangan cuma yang saya tanya aja. Jangan cuma Mbak Wanda doang. Yang lainnya bagaimana? Sudah dibuka QM-nya? Sudah, Bu. Nah, sekarang yang Sudah. siapa yang mau jadi volunteer? Mau jadi volunteer untuk share screen? Mbak Wanda atau yang lainnya boleh silahkan. Siapa yang mau jadi volunteer? Saya, Bu, nggak apa-apa. Oke. Kalau begitu, kemudian masukkan soal tadi. Wanda mungkin bisa sambil di share screen, nanti dipandu. Yang mandu bisa kita berdua, Mas. Nggak apa-apa, bantuin. Kadang-kadang lebih seneng sama Mas. Udah ya, udah dibuka yang lain ya. Sudah. Iya. Yang lain bagaimana, Mas, Mbak? Sudah dibuka kayak punya Mbak Wanda? Sudah, Bu. Sudah, oke. MM1 itu sebetulnya untuk yang single channel, single fase, ya. Kemudian nanti yang lainnya bisa kita coba. Yang kedua MD1. Satu, berarti dia constant service time. Jadi waktunya diatur konstan. Seperti ATM itu loh yang tadi saya bilang, waktunya kan diatur satu layanan maksimum, satu orang layanan atau satu customer layanannya maksimum 3 menit misalnya. Nah itu yang apa namanya, yang kedua. Nanti kalau saran saya, Mas-mas, Mbak-mbak, nggak harus kita pandu, kalian bisa mencoba. Ini diklik-klik aja, dia nggak marah kok dikerjain apapun. Ya, nanti kita bisa belajar dari situ. Oke, Mbak, klik yang M1. Nah, itu coba latihannya, title-nya bisa diisi apalah, terserah. Latihan single channel, single fase, misalnya. Yang lain silahkan diberi nama sendiri, coba masukkan. Single channel, hey, channelnya salah, Mbak. CHAN tak cewek loh nanti. CHAN. Udah, itu aja. Kemudian coba dilihat, itu ada di kotak bawahnya ada cost analysis ya. Itu ada no cost dan use cost. Jadi kita bisa milih apakah kita menggunakan menghitungnya sekarang ini menggunakan memasukkan biaya atau tanpa biaya, gitu ya. Jadi ada pilihannya. Kita pilih yang pertama sekarang semuanya, pilih yang no cost dulu, itu sudah ada. Oke, dia sudah langsung sudah ada tersedia milih cost. Kemudian di kotak itu ada row name, kemudian kolom, overview. Kalau saya lebih senang overview. Jadi biarkan aja seperti itu, karena defaultnya sudah ada overview, kemudian langsung oke. Kalau misalnya mau dimodifikasi, ya tinggal kalian klik yang atas, modify default title, misalnya dan sebagainya, tinggal diklik aja, pokoknya dia nggak marah kalau diklik. Sudah kan? Nah, kemudian ada time unit atau arrival dan service rate-nya. Time unit ini adalah untuk arrival, kedatangan, dan service rate-nya. Di situ satuannya hours. Coba diklik pojok, Mbak, klik tanda panahnya. Nah, kita bisa milih mulai second, minutes, hours, day, week, months, quarter, years. Jadi kita bisa menghitung apa gitu ya. Misalnya kita mau ngitung kok ada years, ada week, ada months, ada quarter. Ini tergantung dari kondisi perusahaan. Kalau misalnya yang kita hitung jasa seperti pom bensin, kita hitungannya hours jam. Ngitung per jam misalnya. Nanti kalau jumlah yang datang banyak, padat banget, sampai kemudian kita harus ngitungnya yang lebih angka yang lebih gampang diingat gitu ya, gampang diperhitungkan, maka kita bisa ke menit atau second.
Tapi mungkin kalau kita mau ngitung antrian masuk, truk masuk untuk ngantar bahan baku di pabrik gula misalnya, maka kita mungkin ngitungnya itu masih jam ya. Tapi kalau misalnya kita ngirimnya persediaan yang tempat yang lain, misalnya kapal atau apa, kita bisa saja harian hitungnya, gitu ya. Kemudian ini arrival rate-nya tadi berapa ya kedatangannya ya? Masih ingat di soal tadi arrival rate-nya berapa? Nggak usah Mbak, itu hours aja. Oke. 20 tadi Bu. Oke, klik Mbak. Kliknya jam, hours. Biarkan aja hours dah. Kemudian arrival rate-nya berapa Mas tadi? Benar 20 tadi. Pelayanannya 25. Oke. Kedatangannya 20 mobil kendaraan. Kalau service rate-nya, MIU-nya berapa Mas? 25. 25. Ingat ya Mbak Mas ya. Kemudian di sini sistem ini untuk yang paling sederhana ini memang sudah diatur bahwa sesuai teoritis juga sih sebenarnya. Itu diatur bahwa kedatangan harus lebih kecil dari jumlah kemampuan server melayani. Sekali lagi, jumlah kedatangan harus lebih kecil dari server yang melayani, khususnya kalau menggunakan single channel, single fase. Nah, servernya ditulis sudah ada kan? Sudah ada defaultnya, servernya 1. Benar ya? Nah, sekarang kalian apakan kalau sudah dihitung? Di solve, di run. 1, 2, 3. 1 detik, tanya Mas Wakit. Mas Wakit dulu kamu ngitungnya berapa lama itu? Satu soal pakai antrian itu kalau nggak salah waktunya 90 menit ya Mas? Masing-masing soal sekitar 30 menit. Oke? Kapok lah Bu dulu. Kapok. Tapi kalau sudah nanti kalau sudah ngutek-ngutek ini, kita main seperti ini, ya Allah, kita ternyata sangat terbantu gitu. Kalau saya sih seringkali menyampaikan kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit gitu loh. Jadi nggak perlu lagi bersusah payah sehingga kita bisa kerja efektif. Coba lihat di atas solution itu. Di solution itu kalian bisa menampilkan hasilnya dengan cascade atau title atau tile ya. Kemudian bisa edit data. Di solution tadi Mbak klik lagi. Yang atas solution. Solution Mbak, solution. Ya udah stop. Nah, kemudian kalau misalnya kita kan menampilkannya ini bisa yang akan ditampilkan ada 3 bentuk, formatnya seperti apa, bisa dimasukkan. Kalau sekarang kayaknya dipilih sama Mbak Wanda title ya, kalau cascade nanti beda lagi, nanti dicoba-coba sendiri. Saya akan mengejar waktunya untuk menjelaskan ini. Kemudian yang disampaikan, yang ditampilkan itu adalah waiting line result seperti yang kalian lihat ini. Yang kalian lihat ini adalah waiting line result. Kemudian nanti kita akan ngitung tabel probability-nya. Makanya Mas Wakit tadi bilang kapok, kayaknya waktu ngitung yang paling capek ngitung table of probabilities ya Mas ya. Belum lagi gambarnya gitu. Nah, sekarang coba kita baca pelan-pelan hasilnya. Hasilnya adalah yang ada di kolom parameter, value, minute, second. Sudah? Nomor 1, average server utilization. Ini adalah tingkat intensitas penggunaan server. Jadi utilisasinya, penggunaan servernya itu rata-rata berapa persen. Kalau di sini value-nya 0, berapa ayo? Average server utilization. Yang lain jawab dong, jangan saya yang ngomong melulu. 0,2. Mbak Wanda juga bisa. Gimana yang lain berapa Mas? 2. Berapa? 0,8. 0,8. Kalau kita mengatakan berapa tingkat intensitasnya, paling gampang menyampaikan infonya dalam bentuk persen. Nah, kalau 0,8 persennya berapa? Kalau dijadikan persen, berapa persen? 80%. 80%. Artinya dengan tingkat kedatangan sebanyak 20 kendaraan dan servernya, fasilitas layanannya mampu melayani sebanyak 25 kendaraan per jam, maka selama 1 jam akan
hanya digunakan sebanyak 80% dari total kapasitas penuh. Oke, 80%. Sisanya berapa persen sih? 20. 20%. 20% ya. Itu kan ada sisa waktu 20% per jam. Berarti berapa menit sih kalau dihitung 20% dari 1 jam? Info ini bisa dikembangkan ke sana. Tingkat fasilitas layanan, intensitas layanan hanya digunakan sebesar 80% dari total kapasitas. Berarti ada 20% sisa dari total kapasitas. 20% sisa kapasitas, sisa intensitas layanan itu dari 1 jam. Kalau dikalikan 1 jam, 20% itu hasilnya berapa menit? 12 menit, Bu. 12 menit. Jadi setiap jam akan ada idle time, waktu kosong sebanyak 12 menit. Gitu? Iya. Ya. Nah, kalau kita mengacu pada ke pekerjaan tenaga kerja atau durasi kerja di Indonesia, biasanya kita diberi istirahat, kita istirahat itu setelah bekerja berapa lama? Atau kalau kalian kalau misalnya bukan bekerja lah, apalah kegiatannya, kemudian mulai jam 7 sampai jam 12, berarti berapa jam? 5 jam. 5 jam. Kemudian kan ada isoma ya. Iya, Bu. Ada isoma. Kemudian isomanya biasanya diisi berapa? Berapa lama? 30 sampai 60 menit, Bu, biasanya. 30 sampai 60 menit. Bagaimana menentukan, oh ini isomanya 30, 56 sampai 60 menit setelah bekerja 5 jam. Kok ada yang cuma 45, ada yang cuma 30, ada 60 menit. Dari mana kira-kira? Supaya pastilah. Akumulasi lead time-nya mungkin ya, Bu. Ada akumulasinya. Misalnya kita misalnya kalau sudah kerja 5 jam, kemudian punya waktu isoma 1 jam alias 60 menit. Dari mana? Sejam tadi kan ada waktu yang tersisa 12 jam. Ya. Jadi kalau 12 dikalikan 5, 60 menit. 12 menit dikalikan 5 berarti 60 menit. Jadi setiap 5 jam akan bisa istirahat atau idle time-nya total sebanyak 60 menit. Jadi kita nggak bisa membuat kira-kira 30 sampai sekian. Mungkin bisa 30 menit. Karena apa? Waktu luangnya atau lead time-nya itu sebanyak berapa? 30 dibagi 5 jam, 6 menit. Berarti kalau di total 30 menit. Jadi begitu. Kadang-kadang saya sering lihat, di sini loh kalau istirahat kecil, misalnya saya pernah ngobrol sama ini yang ada di salah satu supermarket ya, jadi ada di toko retail modern lah. Gitu. Kemudian saya tanya, Mbak punya dapat waktu istirahat berapa lama ya? Karena mbaknya ini saya lihat sudah capek banget, kemudian dia sembunyi-sembunyi duduk jongkok itu loh, jongkok di pojokan, begitu ada konsumen datang, ada pelanggan datang, dia berdiri. Saya tanya, Mbak istirahatnya berapa lama? Itu dia bilang, ya nanti kalau sudah jam 12, saya bayangkan dia buka, harus berdiri sekian jam, pakai sepatu yang harus tinggi. Kalau saya sudah bayangin, copot kaki saya, kan begitu ya. Itu kalau manusia. Oke, saya lanjut. Average number in the queue. Jumlah yang ada di dalam antrian. Ada berapa? Mbak Wanda, mbak-mbak yang lain, kok
pada sepi sunyi 3,2. 3,2. Karena ini tadi kan kendaraan ya bentuknya ya yang datang, yang dia mempunyai satuan yang bulat ya, kan berarti nggak punya koma. Jadi kira-kira ada berapa kendaraan tuh mestinya, Mas? 3. 3, gitu ya. Jadi yang antri itu hanya 3 di dalam antriannya. Kemudian yang ada di dalam sistem L-nya 4. 4. Dari mana kok bisa 4? Rumusnya kalian pelajari sendiri ya, tapi saya akan baca hasilnya aja. Rumusnya dari mana? Dapat dari mana angkanya kok jadi 4? Tadi kan waktu saya sampaikan gambaran tentang sistem antrian, itu kan ada yang datang, ada yang masuk di dalam kotak sistem, kemudian keluar. Di dalam kotak sistem itu ada yang ngantri 3, kemudian ada yang ujung paling dekat dengan server, itu berarti yang sedang dilayani. Jadi, dalam kasus ini, jumlah yang antri 3, jumlah yang berada di sistem 4. Kenapa kok 4? Yang satu adalah yang sedang dilayani. Jadi 3 plus 1 sama dengan 4. 4. Gampang kan ya? Gampang. Dia yang rumusnya biar dipikir sama alat ini, tapi kita harus tahu konsepnya. Kemudian ini berapa waktu yang ada, untuk berada di dalam sistem, berada di dalam antrian. WQ. Ayo toh cepet toh, ongkone berapa ya? Ada titik di depannya loh. 0,16. Nah, 0,16 satuannya apa? Lihat yang di atas tadi satuannya kita pakai apa? Value. Hah? Yang di atas yang tadi saya diklik sama Mbak Menda tadi. Persen. Jam. Persen. Jam. Waktu loh. Jam. Ya, berarti itu kan 0,16 jam. Atau berapa menit? 9,6 menit. 9,6 menit. Berapa detik? 576. 576. Gitu ya. Jadi gampang banget tuh. Sedangkan berapa waktunya di dalam sistem? 0,2. 0,2. Berapa menit? 12 menit. Berapa detik? 720. 120. Kalau dilihat, ini kan berbeda karena apa? Yang satu di dalam sistem itu sudah ditambah dengan waktu dia lamanya server mampu melayani. Ya, berapa menit per kendaraan misalnya gitu kan ini. Coba dilihat. Tadi server rate-nya berapa? 25 ya. Berapa sih rata-rata kemampuan server melayani? Itu kan server rate 25, kolom yang sebelah kiri. Ya, itu kan 25. Mbak kursormu bawa ke kiri, Mbak Wanda. Bawa ke server rate. Yang 25 itu loh. Nah, itu kan. Nah, kalau 1 jam yang mampu dilayani 25, berarti satu kendaraan dilayani berapa menit sih? ...60 menit dikurang 2,4 dibagi 25 sama dengan 2,4. Jadi satu kendaraan yang nanti akan dilayani selama 2,4 menit. Mbak Wanda balik tunjukin ke 9,6 menit itu. Nah, itu 9,6 kan dia ngantrinya selama 9,6. Ditambah nunggu satu orang sedang dilayani selama 2,4 berarti 9,6 ditambah 2,4. Hasilnya bawahnya berapa tadi? Hasilnya kanan, Mbak. Bawahnya 9,6 dulu. Nah, kenapa 12 itu dari 9,6 ditambah 2,4.
2,4 menit itu dari mana? Dari 60 menit 1 jam dibagi server rate, kemampuan server melayani, yaitu sebanyak 25. Jadi 60 bagi 25 sama dengan 2,4. Berapa berada di dalam sistem? Berarti ngantri plus dilayani. 9,6 plus 2,4 sama dengan 12 menit. Oke. Kalau kalian ngantri, kemudian ngitung, oh 12 menit, dapat nomor antrian 75. Dan gitu ya. Tinggal ngitung aja di situ yang dipanggil baru sudah nomor 70 kurang 5. Berarti kita nunggu berapa lama? 5 kali 2,4 menit, dari 5 kali 12 menit misalnya. Kalau kita sudah di dalam antrian, kok 12 toh, 5 kali, kita kan kalau 5 itu kan sudah ngantri ya. Kemudian satu orang dilayani 2,4, berarti 5 kali, urutan kita ngantri itu nomor 5 dari depan. Ya, berarti 5 kali 2,4 menit. Berapa menit tinggal ngitung. Begitu ya. Jadi ini yang paling gampang. Tadi saya nyebutkan kalau di ATM diatur 3 menit gitu ya. Kalau di sini totalnya 4 menit. Diatur 4 menit misalnya kayak ini di dalam sistem 4 menit. Tapi ternyata kemudian kita di dalam pakai guyon. Harusnya 2,4 menit kita sudah selesai, kita pakai bergurau, pakai ngobrol, saling nengok akun sendiri, kelamaan itu merusak sistem. Kira-kira begitu untuk di sini. Ya, Mas Wahid, lanjut ataukah kita jeda, Mbak-mbak? Gimana? Ada yang Mbak, Mas-mas ada yang belum jelas? Nah, kok nggak ada yang respon ya? Ibu ini maaf, waktunya tinggal 8 menit. Kebetulan Ya. Zoom-nya akan dipakai kloter selanjutnya. Oke, enggak apa-apa. Saya 1 menit saja. Edit data, Mbak Wanda. Saya cepet-cepetan. Ini nunggu respon teman-teman, ya capek juga ternyata ya. Edit data, Mbak. Klik edit data. Klik. Kemudian kita pilih yang use cost. Atas, cost analysis itu ganti yang use cost. Oke. Kita masukkan use cost-nya, server cost. Berapa sih biaya untuk pelayanan? Misalnya saya masukkan 2, genap aja deh. 2. Kemudian waiting cost time-nya 2 juga. Jadi biaya yang disediakan untuk minum, wifi, segala macam. Nah, kemudian diklik solve. 2, 3. 1 detik selesai. 3 detik kita rubah main simulasi. Coba diperhatikan di sebelah kanan. Datanya nambah, ada cost sebesar 8684. Kemudian cost yang berikutnya, cost di dalam antrian itu 8,4. Cost di dalam sistem itu 10. Dari mana? Itu di dalam kurung itu rumusnya ya. Yang di dalam kurung itu labor plus waiting point kali waiting with cost. Jadi labornya 1, tenaga kerjanya jumlahnya 1 kan itu servernya 1. Jadi labor itu di server kalau manusia ya. Kemudian plus waiting-nya, berapa sih yang nunggu? Yang nunggu berapa tadi? 3 kan? 3,2 lah ya. Kemudian dikalikan wait cost-nya. Wait cost-nya 2. Jadi 1 kali 3 kali 3,2. Hasilnya berapa? 1 ditambah 3 kali 3,2. 3 kali 3, salah ya? Yang nunggu 3. 3 kali wait cost-nya 2. 3,2 kali 2 berapa? 6,4. Benar tak? 3,2. Iya, Bu. 3,2 kali 2, 6,4 ditambah 1, 8,4. Ayo, keliru dong. 1 plus, kalau yang bawah, 1
plus 4 kali 2. Oh, ya. Jadi kita mengalihkan itu rumusnya. Nanti dicari nilainya 10. Ya, kemudian edit lagi, Mbak. Edit lagi. Nah, diedit sekarang no cost lagi. Kita main simulasi. Coba dibalik. Arrival-nya 25, service rate-nya 20, dibalik tempatnya. Nah, itu 25, bawahnya 20. Run, solve. Run. Yang run itu yang edisi lama. Di solve, nggak mau dia. Karena sistem ini sudah dibuat, mu-nya lebih kecil, lebih besar daripada lambda. Nah, jadi mas-mas, mbak-mbak, kalian bisa mencari kasus-kasus itu. Kalau kalian baca bukunya kalau baca textbooknya di Hess-Render, itu biasanya ada latihan soal. Di latihan soal atau di teori di dalamnya, itu ada yang fasilitas yang bisa kalian gunakan latihan. Jadi kalau cari aja bukunya Render, nggak harus yang edisi baru, yang free download bisa. Itu kalau di soalnya ada gambar, misalnya soal nomor 3, di sebelahnya ada gambar komputer, berarti dia harus diselesaikan menggunakan aplikasi QM ini. Kalau dia tidak ada gambar komputer, biasanya soalnya sangat sederhana, itu diselesaikan manual. Kenapa kok ada soal yang harus diselesaikan manual? Itu untuk melatih kalian membiasakan dan memahami teori dasarnya, gitu ya. Kemudian kalau dia surrender di buku textbooknya, karena ini paket ini juga buatan Render, Hannah dan Stairs. Hannah dan Stair itu programmernya, Render itu konseptornya, jadi yang punya buku teorinya. Nah, di sini kalau misalnya kita cari di buku teks itu akan ada link-link dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan alat analisis ini. Mau di Puyeng ada sendiri, di yang lain ada sendiri, itu mesti ada. Dan di situ ada soal-soal yang bisa diimplementasikan dengan sesuai dengan kondisi real. Saya tadi ada yang sempat mau lihatkan, itu adalah di modul. Mbak, tolong diklikkan di modul. Modul di atas modul. Mbak Yana, di atas modul. Modul, di atas itu loh, file. Di atasnya solve. Ya, di atasnya solve. Nah, ini ada semua, semua aplikasi yang ada di sini. Sebelahnya format, Mbak. Sebelahnya modul tadi loh. Ternyata kalau minta volunteer ya rada susah. Format, oke, itu apa keluarnya. Nah, coba dibukain sendiri ya. Itu ada macam-macam tools. Nah, gitu ya. Dummy, kiri, dummy. Nah, dummy ini kalian bisa lihat di sini ada teori yang membahas tentang masing-masing. Kalau nggak cari bukunya Render, ini bisa kalian buka, kalian cari teorinya, ya, kalian cari pelajari teorinya, gampang banget. Forecasting, kemudian helpnya Mbak yang kanan sendiri. Nah, ini kemudian kalian bisa download juga, bisa cari ya semuanya. Coba dicobain, kemudian cari soal, kalian cari soal, kemudian untuk belajar. Bu Dia, sepertinya hilang lagi ya. Ini waktunya juga tinggal 1 menit. Melatih diri. Seperti ini kan baru baru saya dan tidak biaya. Yang lainnya bisa dicoba cari soal peneliti laporan praktikumnya, kemudian laporannya untuk antrian nanti dari latihan-latihan soal. Oke. Terima kasih Mas. Nanti untuk waktunya sudah habis dan nanti videonya silakan yang di-share ke adik-adik itu videonya. Ya. Siap. Terima kasih Bu Dia dan juga terima kasih Wanda NIM 15 ya. Iya, Kak. Oke, ya terima kasih sudah saya catat.
Mungkin itu saja teman-teman untuk materinya terkait dengan waiting lines. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ke saya, boleh di grup juga boleh. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita akhiri praktikumnya. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat puasanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Ya, sama-sama. Kalau ada yang coba bermain kemudian butuh bertanya, silahkan. Saya lihat ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.